Shalom. Shalom. Mari lebih semangat lagi katakan shalom. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Yang luar biasa, lambaikan tangannya. Haleluya, lambaikan tangannya lebih lagi, haleluya. Haleluya. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saat ini yang hadir di tempat ini, mungkin saat ini sedang menghadapi tantangan, ataupun menghadapi persoalan, pergumulan, yang mungkin seperti tidak ada jawabannya. Tapi melalui lagu ini dikatakan, walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Amin. Mari kita katakan lagu ini dengan segenap hati kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Panggil namanya Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan Yesus Engkau. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Katakan dengan iman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Panggil namanya Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan Yesus Engkau.
ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Perlindunganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. mari katakan dengan iman bersama-sama. Tiada pernah sedetik ku, Ya amin Tuhan, tiada pernah Engkau tinggalkan kami Yesus. tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Segenap hatimu, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu ya Tuhan, kemenanganku selamanya. selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Panggil namanya, panggil namanya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Ya Tuhan, kemenanganku selamanya Tuhan. selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan dengan segenap hati, Yesus.
saat ini kita fokus menyembah Tuhan, fokus melihat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang berjalan di lembah yang sangat kelam. Mungkin saat ini ada yang sedang menghadapi pergumulan yang mungkin tidak ada jalan keluarnya. Tapi di sini melalui pujian ini Tuhan katakan, aku gak pernah meninggalkan kau anakku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita di tempat ini. Dia selalu setia, ada di samping kita. Dia selalu setia menyertai kita. Dan dia selalu setia menolong kita. Dan sekarang bagian kita adalah fokus berserah kepada Tuhan. Fokus menyembah Tuhan. Dan sekarang angkat suaramu, angkat ucapan syukurmu Tuhan. Terima kasih buat pertolonganmu Tuhan. Mari panggil namanya Yesus. Yesus terima kasih. Mari katakan dengan segenap hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi keadaan kami Tuhan. Mari katakan dengan segenap hatimu, mari katakan dengan iman Tuhan. Terima kasih atas pertolonganmu Tuhan. Terima kasih atas kesetiaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak setia Tuhan. Haleluya Yesus. Dan mari sekarang kita fokus menyembah Tuhan. Kita fokus menyembah Tuhan. Kita fokus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu bagian kita yang harus kita lakukan. Haleluya, haleluya Yesus. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau selalu setia bersama kami. Mari kita mau panggil namanya dengan segenap hati kita. Yesus Engkau juru selamatku. Katakan dengan segenap hatimu. Dalam janji-Mu. Ya Tuhan. Amin. Ya, amin Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan. Panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus Engkau juru selamatku. Ya Tuhan. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya
setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai. Haleluya Tuhan, ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan saat ini Bapa kami ingin terus memuji, menyembah Engkau Tuhan melalui pujian-pujian kami Tuhan. Biarlah hati-Mu Tuhan disenangkan Tuhan. Dan saat ini yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Lebih semangat lagi shalom. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, Tuhan yang benar, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, bersama-sama. Amin, haleluya. Katakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. namun apa? Tanganmu Tuhan
berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, Raja mulia, Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. sungguh besar. Sungguh besar Kau Mari semuanya tepuk Tuhanku, tangan. Engkau merisai Lebih hidupku. kencang lagi tepuk tangannya. Diri dengan Lebih semangat iman, lagi. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Katakan raja. sekali lagi ya, tepuk tangan lebih semangat lagi. Besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Ya Tuhan, Tuhan. Kau yang memberi. Beri kemenangan, Amin. ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan sekali lagi. Terpujilah Kau Raja segala raja. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Bahkan sehelai rambut kita, Tuhan tahu kalau itu akan jatuh. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau
tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku, ya Tuhan, jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikan kami Tuhan. Kau perhatikanku, Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Katakan, takkan pernah terlambat. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Oh haleluya, haleluya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Engkau segalanya Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sekali lagi. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Haleluya. yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu. Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Oh, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami bawa bagi-Mu hari ini Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Anak domba Allah yang telah berkorban bagi kami. Kami bawa segala puji, kami alu-alukan nama-Mu Tuhan. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Raja, Hosana bagi Raja kami. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tiada duanya. Oh Tuhan,
Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Bagimu segala pujian Tuhan, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu saudara, agungkan Dia, sembah Dia, muliakan Dia saudara, muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Penuhi tempat ini Roh Kudus, penuhi hidup kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ya ralama ralawa ya ralama Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Come on. As we will, let your spirit fill this place. Oh, sweet spirit. Come on, people of God. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Oh, let your spirit fill this place. Oh, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you,
you, Jesus. I worship you, oh, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. Yes. I love you. I love to worship with all of my heart and all of my soul, with all of my heart, come on, and all of my soul. I love you, I love to worship you. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yeah. We praise you. We worship you. Jesus. 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 Haleluya. Haleluya. Yes, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami bersyukur sekali hari ini kami berjumpa dengan Engkau. Hari ini kami merasakan hadirat-Mu. Terimalah pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah pagi hari ini. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Tolong hamba menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu. Dan tolong Tuhan biar pesan-Mu ini Tuhan boleh jadi benih yang baik, yang tertanam dalam tanah hati yang baik juga, yang akan berbuah hingga 100 kali ganda, sehingga kami boleh makin serupa dengan Engkau, makin menyenangkan hati-Mu, dan mempersiapkan diri kami untuk kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu, dan teruslah Tuhan mengalir Roh Kudus di tempat ini, dan beracarlah di tengah kami dengan luar biasa. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Kita rasakan hadirat Tuhan yang dahsyat hari ini. Dan hari ini ada satu pesan Tuhan yang saya mau share bagikan buat kita semua. Dan saya akan angkat satu tema, yaitu iman orang buta, saudara. Iman orang buta. Dan saya mau ajak kita bersama belajar dari satu kisah pengemis buta yang bernama Bartimeus. Kita akan baca dulu saudara di Alkitab kita. Kisahnya ada di Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai yang ke-43. Lukas 18 ayat 35 sampai yang ke-43. Saya ajak kita baca bersama-sama beberapa ayat ini. 1, 2, 3. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Berikutnya, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara kasih Tuhan ya, amin. Ini adalah kisah tentang pengemis buta yang bernama Bartimeus yang disembuhkan, dicelikan matanya oleh Tuhan.
Saya percaya ini kisah sebetulnya tidak asing buat kita. Mungkin semua kita pernah tahu kisah ini lebih dari 1 atau 2 kali, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan kisah si buta Bartimius ini, kisah ini sebetulnya punya ya sedikit banyak memiliki kesamaan dengan apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan zaman sekarang ini. Saya mau tunjukkan beberapa kesamaan, klik 1 kali. Nah, ini saudara. Yang pertama adalah tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, saudara. Sama seperti Bartimius saat belum disembuhkan, meskipun ada Yesus, tetapi dia tidak bisa lihat Yesus secara fisik atau secara kasat mata. Nah, sama juga dengan keadaan hari ini, kita juga tidak bisa lihat Tuhan Yesus secara fisik. Kita rasakan hadiratnya, ya tapi kita tidak bisa lihat Yesus secara fisik. Jadi meskipun kita tidak buta secara fisik, tapi kondisinya kurang lebih seringkali sama, yaitu kita tidak melihat Tuhan secara langsung, saudara. Memang ada orang-orang yang pernah diizinkan melihat Tuhan Yesus secara kasat mata. Tetapi secara umum biasanya orang Kristen dari kecil sampai dia besar, bahkan mungkin sampai pulang ke surga, tidak melihat Yesus secara fisik atau secara kasat mata. Seperti Bartimius tadi. Yang kedua adalah sama seperti Bartimius, meskipun tidak melihat Tuhan, tapi paling tidak dia pernah mendengar kisah-kisah tentang siapa Tuhan Yesus. Sama seperti kita hari ini. Meskipun kita tidak lihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi saya percaya kita jadi orang Kristen hari ini di gereja, kita pasti pernah dengar kisah-kisah tentang siapa Tuhan Yesus. Kita dengar cerita tentang kehebatan Yesus dalam hidup kita, baik melalui Alkitab maupun melalui dari kisah orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi tentang karya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bertanya dari mana kita bisa tahu bahwa Bartimius pernah mendengar tentang kehebatan dari Tuhan Yesus, kita bisa mengerti dari responnya dia, saudara. Jadi kalau Anda baca di Lukas 18 tadi, ketika ada keributan, ya, Bartimius bertanya kepada orang-orang di sana, bertanyanya, apa itu? Ya. Dan dijawab oleh orang-orang di sekitarnya, Yesus orang Nazaret. Iya betul ya saudara. Ada apa? Dijawab, Yesus orang Nazaret lewat. Nah begitu dia dengar, Yesus orang Nazaret lewat, langsung Bartimius ini merespon dengan seruan memanggil Tuhan Yesus. Dan tujuannya mau ketemu Tuhan Yesus itu spesifik. Yaitu apa? Minta kesembuhan. Jadi dia ketemu Tuhan Yesus bukan minta uang, bukan untuk minta kerjaan, bukan untuk minta jodoh, saudara. Bukan untuk minta kesuksesan, enggak, saudara. Waktu dia manggil Tuhan Yesus, tujuannya ketemu Tuhan Yesus itu spesifik. Dia minta disembuhkan. Jadi artinya sebelum itu dia pernah dengar bahwa yang namanya Yesus melakukan mujizat. Yang namanya Yesus melakukan kesembuhan. Ya, bayangkan ya, kalau Bartimius ini belum pernah dengar tentang Yesus yang menyembuhkan sebelumnya. Saya bayangkan seperti ini, waktu ada keributan, Bartimius nggak kelihatan, dia tanya, apa itu? Lalu ada orang menjawab, Yesus orang Nazaret lewat. Maka responnya bukan berseru manggil Yesus, responnya adalah, Yesus itu siapa? Betul nggak saudara? Dia akan tanya dulu, Yesus orang Nazaret itu siapa? Lah waktu mungkin dijelaskan baru kemudian berseru. Tapi kita tidak temukan kisah itu. Yang dicatat di Alkitab adalah waktu dia dengar Yesus orang Nazaret langsung berseru, Yesus aku mau disembuhkan. Jadi dia sebelumnya pasti tahu siapa Yesus, sama kayak kita. Yang ketiga, sama seperti Bartimius yang buta saat itu, dalam hidup kita juga bisa menghadapi masalah-masalah kebutaan. Mungkin tidak buta secara fisik, tapi buta masa depan, saudara. Nggak bisa lihat di depan ada apa. Buta harapan, mau lihat harapan sudah nggak tahu harus gimana, saudara. Buta jalan keluar, nggak bisa lihat lagi jalan keluar yang kita perlukan atas masalah yang sedang kita hadapi. Yang keempat, persamaannya adalah sama seperti Bartimius dalam kesusahan, kita juga berseru dan berharap kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongannya dan belas kasihannya kepada kita. Jadi sebetulnya hidup kita dengan Bartimius itu kurang lebih ada beberapa kesamaannya, saudara.
Nah, kalau kita bisa menemukan ada beberapa kemiripan antara hidup kita dengan kisah Bartimius, karena itu saya percaya tentu ada hal yang penting yang Tuhan mau kita pelajari dari kisah Bartimius itu, saudara. Dari kisah Bartimius ini. Dan saya menemukan ada satu hal yang penting, saudara. Apa itu, saudara? Jadi gini, kalau kita membaca dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa kisah si buta Bartimius ini dicatat di dalam 3 kitab Injil. Ya, dicatat 3 kali di 3 kitab Injil. Yang pertama di Matius 20, yang kedua di Markus pasal 10, dan yang ketiga ada di Lukas 18 yang kisahnya tadi kita baru saja baca, saudara. Nah, kalau kita membaca di kitab-kitab tadi, kita akan menemukan bahwa ada 2 kitab, yaitu kitab Lukas dan Markus, mencatat perkataan Tuhan Yesus kepada Bartimius sebelum dia menyembuhkan Bartimius. Ya, coba klik 1 kali lagi. Nah, saudara, ini perkataannya. Yaitu sebelum dia menyembuhkan Bartimius, lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara. Jadi sebelum Yesus menyembuhkan, dia berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kalimat ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, dalam berbagai terjemahan juga diterjemahkan dengan imanmu telah menyembuhkanmu, saudara. Jadi dari perkataan Tuhan ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa meskipun Bartimius ini memang buta, tapi dia punya iman yang sangat baik di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus menegaskan bahwa karena imannya itu Bartimius disembuhkan, karena imannya itu Bartimius diselamatkan, karena imannya Bartimius mengalami pemulihan, karena imannya Bartimius mendapat terobosan dan keadaannya diubahkan. Dan saya percaya ini juga kerinduan kita. Melalui iman keadaan kita dirubah, keadaan kita diperbaiki, ada terobosan terjadi. Nah, menariknya saudara, iman seperti yang dimiliki Bartimius ini, yaitu sekalipun ia buta tetapi beriman, ini adalah iman yang Tuhan inginkan juga ada dalam hidup Anda dan saya hari ini, saudara. Iman seperti Bartimius ini adalah iman yang Tuhan inginkan ada dalam hidup Anda dan saya. Saya mau tunjukkan satu ayat, yuk klik 1 kali lagi. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang apa? Tidak melihat, namun percaya." Perhatikan di ayat ini, orang yang tidak melihat itu orang apa? Buta, saudara. Enggak melihat, tapi sekalipun enggak kelihatan, rasanya buta, percaya, saudara. Jadi kalau kita baca Yohanes 20 ayat 29, ya contoh nyata dari ayat ini, ya kisah Bartimius itu, saudara. Dia buta, enggak lihat Yesus, tapi percaya, saudara. Dan karena imannya itu, dia diselamatkan, dia disembuhkan, dia mengalami terobosan. Jadi saya percaya bahwa tentu tidak kebetulan Alkitab mencatat kisah iman orang yang tidak melihat tetapi percaya kepada Tuhan atau beriman kepada Tuhan. Karena itu tentu akan menarik jika kita dapat belajar beberapa hal tentang iman dari si buta Bartimius ini, saudara. Nah, saya mau ajak kita lihat beberapa hal dari iman Bartimius. Ya, yang pertama, klik, saudara. Iman menentukan kekuatan seruan kita, saudara. Iman menentukan kekuatan seruan kita. Saya ajak kita baca 2 ayat, Lukas 18 ayat 38 dan 39. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dikatakan ketika Bartimius ketika mendengar Yesus lewat, ia berseru memanggil nama Tuhan. Dan rupanya ada orang-orang yang tidak suka dengan teriakannya itu dan mulai menegur dia dan menyuruhnya agar diam. Tetapi menariknya diceritakan bahwa ia lebih keras lagi berseru memanggil Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tidak mau berhenti berseru? Bahkan ketika ada orang yang suruh dia berhenti berseru, menyuruh dia diam, mungkin berkata, "Wis toh menengok," gitu ya, saudara. Mungkin seperti itu. Dia malah lebih ngegas, dia malah lebih keras berseru, saudara. Mengapa? Menurut saya alasannya cuma satu. Karena dia percaya
Dia beriman dengan sungguh bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Itu aja, saudara. Ya itu aja sebetulnya alasannya. Dia yakin Yesus bisa menyembuhkan dia. Karena itu ketika orang berkata, diam. Dia berkata, enggak mau, aku mau sembuh. Diam, enggak mau, aku mau mengalami terobosan. Dia lebih keras berseru, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, klik satu kali lagi. Kita perlu tahu ini. Iman itu memang berkaitan dengan kekuatan rohani seseorang untuk berseru dan memanggil nama Tuhan dengan kuat dalam segala keadaan. Iman berkaitan dengan kekuatan rohani seseorang untuk berseru-seru dan memanggil nama Tuhan dengan kuat dalam segala keadaan. Bahkan sesungguhnya tidak peduli dalam kondisi seburuk apapun, jika pada saat itu iman seseorang ada dalam kondisi yang kuat dan begitu yakin bahwa Tuhan Yesus adalah jawabannya dari kondisinya yang tidak baik, maka orang itu akan tetap dapat berseru kepada Tuhan dengan kuat dan penuh keyakinan, saudara. Tetapi jika iman seseorang lemah yang membuatnya tidak yakin akan kemahakuasaan Tuhan, maka sekalipun ia dalam keadaan yang baik, seruan untuk memanggil nama Tuhan bisa jadi begitu lemah dan bahkan bisa jadi tidak terdengar dari kehidupannya. Saudara kasih Tuhan. Saudara, ada lagu yang berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Mungkin Anda pernah tahu lagu itu. Lagu itu diambil dari Mazmur 18 ayat yang ke-7. Ini ditulis oleh seorang raja yang namanya Daud. Dan waktu itu dia menceritakan, aku dalam kesesakan, aku dalam penderitaan, aku dalam keadaan yang berat. Tapi aku berseru pada Yesus. Aku berteriak kepadanya, mohon pertolongan. Kok Isa dalam kesesakan berseru pada Tuhan Yesus? Saudara, tidak semua orang dalam kesesakan berseru pada Yesus. Setuju nggak? Tidak semua anak Tuhan dalam kesesakan berseru pada Yesus. Bisa tenggelam dalam kesedihan, bisa imannya hancur, bisa kehilangan iman. Ya, yang membuat orang percaya, yang membuat anak Tuhan dalam kesesakan bisa berseru pada Yesus adalah ketika dia masih punya iman yang kuat. Kalau enggak, dia enggak bisa berseru, saudara. Saudara kasih Tuhan, jadi ada orang yang dalam keadaan sakit, menderita, memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, tetap bisa kuat berseru dan memanggil nama Tuhan. Seperti Bartimius tadi. Ya bayangkan, Bartimius ini tidak cuman buta. Buta itu sudah enggak oke, saudara. Ditambah dikatakan dia mengemis. Jadi dia selain buta, dia miskin. Saya kok percaya orang buta, orang miskin hidupnya susah. Hidupnya menderita. Betul enggak, saudara? Sudah buta, miskin lagi. Kerjaannya apa, Pak? Mijet? Enggak, ngemis. Orang mijet bayarannya masih lumayan. Ngemis enggak pasti. Jadi mungkin dia sering kelaparan, mungkin dia juga sering kehausan, saudara. Keadaannya enggak baik. Buta, miskin, sampai harus ngemis. Tapi masih kuat iman dan sanggup berseru pada Tuhan. Tapi saudara, ada orang yang dalam keadaan sehat, baik, berkecukupan. Tapi bahkan untuk mengucapkan terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Itu pun belum tentu setiap hari keluar dari mulutnya loh, saudara. Padahal keadaannya jauh lebih baik dari Bartimius tadi, saudara kasih. Kenapa kok gitu? Ya tergantung kadar imannya sebetulnya, saudara kasih Tuhan. Tergantung dari kadar imannya, sedang kuat atau sedang lemah. Saya kasih gambaran seperti ini. Pernahkah saudara lihat pertandingan bulu tangkis kelas dunia yang sering ditayangkan di televisi? Ya saudara kasihan. Kalau Anda nonton itu pertandingan kelas dunia, apalagi kalau Indonesia melawan negara lain, musuh bebuyutan, sama-sama hebat, saudara. Coba Anda perhatikan di sana. Pada awal-awal permainan, supporter akan berteriak dan berseru-seru memberikan dukungan pada pemain andalannya. Karena mereka yakin dan berharap pemain andalannya bakal menang. Apalagi kalau saudara nontonnya supporter Indonesia. Itu ada lagunya, saudara. Kalau sedang bermain itu ya, tamplek-tamplekan itu. Kalau lagi di Indonesia yang mukul, mereka berkata, iya. Kalau musuhnya, hu. Gitu. Jadi nanti supporternya ada suara itu. Hu, iya. Hu, iya.
Loh kok tahu lah, aku dulu sering nonton saudara. Ya, begitu. Itu sepanjang pertandingan gitu. Tapi coba saudara perhatikan. Kalau pemain Indonesia nilainya meninggalkan musuhnya, itu nya tambah banter. Gitu. Membahana. Tapi sebaliknya, kalau musuhnya yang nilainya makin jauh poinnya, Indonesianya sudah mau kalah, nya tambah pelan, saudara. Tinggal gitu. Dari yang keras hilang. Loh kenapa? Karena imannya mulai goyah, saudara kasih itu. Sudah rasa kalah ini, kalah ini, gagal ini. Nah saudara, imannya sudah mulai melemah, faktor kecewa, seruannya berkurang. Nah kekuatan kita berseru pada Tuhan itu sebetulnya kurang lebih kayak gitu. Ketika imannya teguh kepada Kristus kayak tema ini saudara, berserunya pada Tuhan kuat saudara. Yakin, tapi semakin kehilangan iman, seruan kita kepada Tuhan jadi lemah. Nah dalam kisah Bartimius ini, firman Tuhan juga menyebutkan ada satu hal yang sangat perlu jadi kewaspadaan kita. Karena satu hal inilah yang seringkali menjadi penyebab iman dan juga seseorang kepada Tuhan. Kemudian yang tadinya kuat, kemudian menjadi lemah dan lesu. Apa itu saudara? Ya kalau Anda dibaca saudara, di ayat 39 tadi dikatakan, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Saudara. Waktu Bartimius berseru, ada orang-orang di sekitarnya yang berkata menegur dia supaya dia diam. Kita perlu menyadari saudara bahwa kenyataannya waktu Anda dan saya mulai tumbuh iman, waktu mulai berseru kepada Tuhan, kita akan menghadapi suara-suara secara rohani ingin kita diam, ingin kita berhenti berseru-seru kepada Tuhan. Dan jika kita menerima suara-suara negatif ini sebagai kebenaran, maka suara-suara ini pada akhirnya akan membuat iman kita lemah dan akhirnya seruan kita menjadi diam, saudara. Ya, menjadi diam. Nah, suara-suara negatif ini asalnya dari mana? Coba minta tolong klik sekali. Nah, suara-suara negatif yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah suara-suara negatif yang mematikan iman dari orang-orang lain di sekitar kita. Misalnya kita berkata kepada seorang, aku yakin kalau aku jadi anak Tuhan, kerjaku sungguh-sungguh, aku pasti sukses. Ada orang sebelah saudara berkata, koyok sukses, wong kowe iki wong kere, rak bakal sukses. Nah, waktu kita terima itu jadi kebenaran, iman kita lemah. Dan seruan kita akan sukses rak yo. Jangan-jangan enggak. Nah, saudara, iman kita jadi lemah. Yang kedua ini, suara dari jiwa kita sendiri. Ini juga harus kita waspadai, saudara. Yaitu dari pikiran kita sendiri yang ngerti kelemahan kita. Ya, lalu berkata, aku akan berhasil, tapi aku kan bodoh ya. Aku akan berhasil, tapi aku enggak punya modal. Aku akan berhasil, tapi selama ini aku selalu gagal. Ya, aku akan berhasil, tapi aku enggak percaya diri itu kalau aku akan berhasil. Nah ini hati-hati, saudara. Ini juga suara-suara yang bisa melemahkan iman kita. Yang ketiga adalah suara-suara dari roh-roh jahat. Ya, iblis ingin kita berhenti berseru kepada Tuhan. Kita perlu waspada dan hati-hati dengan suara iblis yang ingin agar kita berhenti berseru kepada Tuhan. Mengapa? Karena iblis seringkali memakai perkataan-perkataan yang masuk akal, masuk logika untuk menipu kita. Dia akan memberikan alasan-alasan yang bagus untuk kita mulai mengurangi sedikit demi sedikit, saudara, rasa percaya atau iman kita kepada Tuhan, sampai akhirnya kita tidak mampu lagi berseru pada Tuhan karena iman kita sudah menjadi lemah. Contohnya gini, waktu kita mau rajin ibadah setiap minggu nih, saudara, tiba-tiba ada suara di pikiran gini, kamu tuh kan capek kan? Kamu seminggu, Senin sampai Sabtu sudah kerja keras. Kamu itu berhak istirahat loh. Gak usah ibadah lah. Ya, istirahatmu kan cuma minggu. Sepanjang minggu kamu sudah kerja lah. Kapan kamu istirahatnya? Udah, istirahat aja. Ya, atau contoh yang kedua gini. Waktu kita mungkin merasa badannya gak enak, ya sakit misalnya. Ada suara bilang gini,
Kamu kan sedang sakit. Ya Tuhan maklumlah kalau kamu nggak doa. Tuhan maklumlah kalau kamu nggak baca firman. Tuhan maklumlah kalau hari ini kamu nggak cari dia. Sudahlah, tidur aja. Nah, masuk akal tuh saudara? Loh sakit kok saudara? Ya sakit kok, masuk akal saudara. Atau nih saudara, kalau kita bangun pagi sudah tekad nih. Aku mau baca firman pagi ini. Bangun masang beker jam 5. Mau kasih waktu setengah jam atau 1 jam untuk membaca firman. Waktu kita sudah mau membaca firman saudara, biasanya kita mungkin banyak yang baca firman kan di HP tuh. Waktu kita buka HP ada suara, ayo buka HP sebentar. Siapa tahu ada menarik atau ada pesan penting tentang hidupmu dan tentang pekerjaanmu. Coba lihat media sosial sebentar aja. Nanti tiba-tiba setengah jam wis lewat, saudara kita belum baca Alkitab. Kasihkan Instagraman, TikTokan. Kasih tuh baca Alkitab malah joget-joget gini-gini saudara. Kasih tuh. Nah itu yang gitu-gitu tuh hati-hati. Rasanya kita lihat nggak ada orang yang tahu. Iya nggak ada orang yang tahu. Tapi dampaknya ke iman tetap saudara. Iman kita perlahan akan melemah saudara. Jadi suara-suara seperti ini pasti akan datang untuk melemahkan iman kita. Dan begitu suara-suara negatif ini kita izinkan masuk, maka bisa sangat mempengaruhi iman dan seruan kita kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, bagaimana saya tahu hari ini bahwa iman dan seruan saya sudah mulai terganggu? Bagaimana caranya kita ngerti bahwa hari ini iman dan seruan saya rasanya sudah mulai terganggu? Ini caranya gini. Waktu di ayat 39 dikatakan ketika Bartimius berseru, maka ada orang yang menegur dia. Kata menegur ini yang dipakai orang kepada Bartimius itu dalam terjemahan lain diartikan dengan memarahi atau memprotes, saudara. Jadi sifat-sifat orang di pinggir ini yang mau dia diam adalah memarahi dan memprotes. Nah coba lihat hidup kita. Hari-hari ini kita jadi orang yang suka marah dan suka protes enggak sama Tuhan? Ya, lihat keadaan kita marah sama Tuhan. Lihat keadaan kita protes sama Tuhan. Enggak puas, enggak bisa bersyukur, saudara. Jadi kalau kita melihat keadaan kita hari ini kok banyak protes ya? Kok banyak marah ya? Banyak enggak puas ya di hati ini kepada Tuhan. Itu artinya sifat-sifat orang di sebelah negatif itu sudah mempengaruhi iman kita. Ya saudara kasih Tuhan. Nah respon yang tepat adalah seperti yang dilakukan oleh Bartimius. Ketika ada suara negatif datang semakin kuat berseru kepada Tuhan. Dia menguatkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Ini respon yang betul-betul harus segera diambil waktu kita menghadapi hal-hal negatif yang melemahkan iman. Kenapa? Karena kalau kita menunda menguatkan iman 1-2 hari saudara, tahu-tahu iman kita sudah jadi lemah. Jadi saudara kasih Tuhan, ini hal pertama yang kita bisa pelajari dari Bartimius, saudara. Iman menentukan seruan kita, kerasnya, kuatnya seruan kita kepada Tuhan. Yang kedua, next, klik lagi sekali. Iman kita ditentukan oleh siapakah Yesus bagi kita. Yang kedua, iman kita ditentukan oleh siapa Yesus bagi kita. Saya ajak baca dulu ayatnya Lukas 18 ayat 36 sampai 39. Waktu orang itu mendengar, orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, saya kasih garis bawah di sini, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihani aku. Ada hal yang menarik ketika Bartimius bertanya kepada orang-orang banyak, apa itu? Orang-orang tersebut menjawab, Yesus orang Nazaret lewat. Ya, Yesus orang Nazaret lewat. Sedetik kemudian Bartimius langsung berseru dengan suara keras dan memanggil, Yesus orang Nazaret, kasihani aku. Betul gitu? Betul nggak ayatnya gitu? Yesus orang Nazaret, kasihani aku. Bukan ya saudara? Yang dikasih tahu siapa yang lewat? Yesus orang Nazaret. Berteriaknya apa? Yesus, loh kok enggak orang Nazaret, saudara? Bukankah dia nanya, siapa itu? Yesus orang Nazaret. Lalu Bartimius berseru, Yesus orang Nazaret. Enggak itu saudara. Dia berserunya adalah, Yesus anak Daud, kasihani aku.
Jadi orang-orang di sekitar Yesus waktu itu ya mengatakan Yesus itu orang Nazaret. Tidak ada satupun yang berkata Yesus anak Daud, saudara. Tapi bagi Bartimius, Yesus bukan sekedar orang Nazaret, tapi dia adalah anak Daud, saudara. Dan penekanan Yesus adalah anak Daud bagi Bartimius itu diulang pada saat ia berseru-seru, saudara. Jadi bagi Bartimius, Yesus adalah anak Daud. Apa sebetulnya arti anak Daud, saudara? Ungkapan anak Daud bagi orang Yahudi pada masa itu tuh artinya jelas. Artinya adalah Mesias atau juru selamat, saudara. Ya jadi ketika orang berkata Yesus orang Nazaret, Bartimius berserunya bukan orang Nazaret, tapi Yesus Mesias. Yesus juru selamat, tolong saya. Dan yang menarik Bapak Ibu, menurut catatan-catatan Alkitab yang pernah saya baca, ungkapan Yesus adalah anak Daud tidak pernah diserukan di muka umum sebelum Bartimius. Jadi yang berteriak pertama kali di muka umum, Yesus adalah Mesias. Bartimius, si buta itu, saudara yang kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ungkapan Yesus adalah anak Daud muncul pertama kali diucapkan dari Bartimius ini. Jadi sebetulnya secara mata jasmani memang dia buta. Tapi mata rohaninya terbuka. Lihat Yesus, Mesias, juru selamat, bahkan Allah sendiri yang sudah datang bagi manusia. Karena itu tidak heran dia berseru dalam iman, dalam rohnya, karena dia tahu siapa Yesus. Enggak heran dia ngeyel ketemu Tuhan Yesus. Karena mata rohaninya lihat, ini bukan orang Nazaret. Ini Mesias, ini juru selamat, ini anak Allah, saudara. Dia tahu perjumpaannya dengan Yesus hari itu akan adalah perjumpaan dengan Allah sendiri. Dan pasti akan ada hal baik yang dia terima hari itu. Waktu ketemu dengan Yesus, sang juru selamat, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, hari itu ada banyak orang bergerombol, jalan bersama Tuhan. Tapi bagi mereka, Yesus hanyalah orang, saudara. Orang Nazaret. Yesus hanya manusia, bukan Tuhan. Ya, bagi mereka sehebat-hebatnya Yesus, dia cuma orang sakti. Dia cuma orang terkenal. Dia cuma orang hebat, tapi tidak pernah jadi Tuhan bagi mereka. Bahkan kalau Anda baca kisahnya, orang-orang Yahudi ini yang pada akhirnya berkata, dia menista Allah, salibkan dia. Ya, saudara. Karena apa? Yesus nggak pernah jadi anak Daud buat mereka. Yesus cuma nabi, orang hebat, hanya manusia saja, saudara yang kasih Tuhan. Gawatnya, kalau sampai hari ini banyak anak Tuhan hidup dalam iman seperti itu. Yesus penyembuh, yes. Yesus juru selamat, yes. Yesus pemberi berkat, yes. Yesus pemberi kelimpahan, yes. Yesus terobosan, yes. Yesus Tuhan atas hidupmu, no. Yesus proses bentuk kamu seperti yang dia mau, no. Hidup dalam kehendak Tuhan, no. Hidup dalam kekudusan, no. Gawat, saudara. Itu sama kayak orang Yahudi zaman itu, saudara. Ya, jadi sehebat-hebatnya Yesus bagi orang Yahudi waktu itu, cuman manusia, saudara. Cuman orang dari Nazaret. Namun bagi si miskin dan buta ini, Yesus adalah anak Daud. Dia bukan manusia, dia Tuhan sendiri. Dan hal ini memberikan kepada kita pelajaran iman yang kedua. Iman kita hari ini ditentukan oleh siapa Yesus di sini. Bukan di sini, di sini. Dan itu seringkali manusia nggak bisa lihat. Nggak tahu. Kita mungkin ke gereja sih, saudara. Tapi dalam keseharian kita, sehari-hari, mungkin Yesus cuma jadi pembantu. Mungkin Yesus cuma jadi tempat kita berseru minta jawaban doa dan kemudian kita pergi. Nah, jadi pertanyaannya bagi kita, jika Bartimius yang buta bisa melihat Yesus dengan mata rohani yang terbuka, bagaimana dengan saya dan Anda, saudara? Terbukakah mata rohani kita saat ini untuk melihat Yesus sebagai anak Daud, saudara? Klik satu kali. Ya, bagi kita siapakah Yesus? Orang atau Tuhan?
Orang Nazaret atau anak Daud? Orang sakti, orang terkenal, ya orang yang mengasihi kita, orang yang bisa kita mintai tolong, atau dia adalah anak Daud, Tuhan bagi kita. Bedanya di mana? Bedanya kalau kita memandang Yesus sebagai orang, maka pada titik tertentu kita juga akan mulai meragukan kesanggupannya menolong kita. Gak percaya lagi dia bisa buka jalan. Karena kita menilainya sebagai orang, maka yang namanya orang bagaimanapun hebatnya tetap punya keterbatasan. Hasilnya ketika kita merasa tantangan kita semakin hebat, masalah kita terlalu berat, kita mulai ragu akan kasih dan kuasa dan kesanggupan Tuhan Yesus untuk menolong hidup kita. Itu salah satu contohnya gitu. Tapi jika kita sungguh percaya Yesus adalah Tuhan, iman kita akan tetap teguh meskipun keadaannya bahkan mustahil. Saudara, saudara tahu orang buta sampai hari ini aja nggak bisa disembuhkan, saudara. Apalagi zaman Yesus, zaman Bartimius. Itu mustahil kalau dia sembuh, saudara. Ya, jadi mustahil sembuh seperti yang dialami Bartimius pada saat itu. Tapi jika Bartimius bisa lihat Yesus sebagai Tuhan sendiri, maka dia tetap percaya. Meskipun mustahil nih, tapi Yesus kan Tuhan. Kalau ketemu dia, ketemu Tuhan kok. Yang mustahil pun jadi tidak mustahil, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi hari ini kita belajar bersama tentang iman orang buta dari Bartimius, seseorang yang fisiknya buta, keadaannya miskin, sengsara, tapi mata imannya itu terbuka, saudara. Dan iman yang bekerja, dan imannya bekerja dengan baik, saudara. Jadi pertama hari ini kita belajar, ingat bahwa iman kita akan menentukan kuatnya seruan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kedua, iman kita itu ditentukan oleh cara kita pandang dia. Siapa Yesus bagi kita? Kalau kita memandangnya hanya sebagai orang sakti, maka iman kita ya tidak akan pernah mempercayainya dengan seutuhnya, saudara kasih Tuhan. Tidak pernah mempercayainya sebagai Tuhan. Tapi jika kita bisa melihat dia sebagai Allah yang sejati, maka iman kita akan begitu kuat, begitu percaya karena kita yakin kita nggak berharap pada manusia. Kita berharap pada Tuhan yang bahkan yang mustahil pun bukan masalah buat dia. Dan saya berdoa firman Tuhan boleh membekali dan memperlengkapi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari seorang pengemis buta yang bernama Bartimius, yang memiliki iman yang terpuji di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami berdoa agar kami juga terus menjagai iman kami, terus Tuhan menumbuhkan iman kami, sehingga iman kami tetap kuat dan dapat selalu memandang Engkau sebagai anak Daud, sebagai Mesias, sebagai Tuhan, Juru Selamat bagi kehidupan kamu, lebih daripada sekedar memandang Engkau sebagai orang hebat saja. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biar firman boleh jadi rema buat kami semua, dan segala pujian syukur hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi dari GBI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri kembali, dan kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku, dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7.
Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan jadi. Amin. Diberi silakan untuk duduk kembali. Untuk ibadah raya onsite minggu depan, tanggal 4 Agustus 2024, akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohan Hadi Prayatno, Bapak Gembala Sidang kita. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan saat ini kita akan melihat tayangan video mengenai acara kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang akan diadakan bulan Agustus. Dipersilakan. Barisan sini. Ada seseorang kepalamu suka sakit. Engkau rasa seperti kayak tertusuk-tusuk duri. Sini. Siapa orangnya? Pulangkan tanganmu dan saya ingin menjumpai orangnya. Terima. Terima. Shalom, GBI Semarang Indah bersama dengan Gerja IFLJ mengadakan kebaktian kebangunan rohani dengan tema kesembuhan dan pelepasan. KKR tersebut akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra sebagai pembicara dan akan diadakan pada hari Selasa, 6 Agustus 2024 pukul 6 sore di Gereja GBI Semarang Indah. Acara terbuka untuk umum dan gratis. Anda dapat segera mendaftar di konter yang sudah kami sediakan di depan pintu keluar gereja setelah selesai ibadah, atau bisa menghubungi Ibu Mita di nomor 089881666876. Kuota terbatas, ayo segera daftarkan diri Anda. Mari rasakan lawatan dan kuasa Tuhan melalui KKR tersebut, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, pendaftaran untuk acara KKR akan ditutup besok hari Senin tanggal 29 Juli. Jadi mari segera daftarkan diri Anda karena tempat terbatas. Stand pendaftaran ada di pintu keluar gereja nanti dengan Ibu Mita dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan melihat tayangan video mengenai family gathering pada bulan September yang akan datang. Saksikan bersama-sama. Tanggal 16 September tahun 2024.
Kira-kira ada apa ya di tanggal 16 September tahun 2024? Jadi penasaran, yuk coba kita lihat. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandeng tangan, hati pelukan di angan syahdu. Awan ikut menari-nari, Romantis, sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cintaku, tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Oh, ternyata GBI Semarang Indah mengadakan Philadelphia Family Gathering. Acara seru bersama keluarga. Akan ada banyak permainan outbound yang menarik dan refreshing time bersama. Berlokasi di Green Valley Bandungan dan Taman Bunga Selosia Bandungan. Untuk biaya kontribusi, khusus Jemaat GBI Semarang Indah dapat harga spesial dari 250.000 menjadi 50.000 saja per orang. Fasilitas yang didapat adalah outbound games with trainer, tiket masuk Selosia, 2 kali makan dan 2 kali snack, dan bus pariwisata AC. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran, bisa datang ke konter yang disediakan di pintu keluar gereja setelah ibadah, atau bisa menghubungi di nomor 0898 8166-876. Pendaftaran sudah dibuka hari ini, segera daftarkan diri Anda, dan mari rasakan sukacita dan berkat Tuhan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi segera daftarkan diri Anda untuk Family Gathering pada bulan September yang akan datang. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih atau persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri kembali, dan nanti Pendeta Pratama Yohan akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Cek, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah, untuk kesempatan yang mulia kami bisa beribadah dan berjumpa dengan Engkau dalam ibadah kami hari ini dan menerima firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan pulang dalam berkat-Mu. Kami berdoa kiranya Kau berkenan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, tangkap, terimalah Tuhan berlimpah atas hidupmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Dan Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mencintai kita itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, Amin.